Hmm, aroma daun jeruknya keluar. Gurih dari bubuknya. Ada semu-semu manis ya. Ini saya rasa kalau tidak dikasih tahu resepnya tidak akan tertebak. Ini dalam bubuk kedelai ini ada apa saja ya. Dan kemudian di ketannya juga pulen. Kemudian cita rasanya juga enak banget. Hai Belovers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudi Khairudin. Ayo, yang mau jualan ayo mana? Ini yang suka-suka dengan kue-kue basah mana? Kali ini kita nggak masak dulu ya. Saya akan membuat kue, salah satu kue dengan cita rasa baru, penampilan baru, dan cara membuatnya juga sangat mudah, yaitu ketan bubuk kedelai gurih. Langsung kita akan membuat bubuk kedelai gurihnya ya. Ini ada kedelai yang dicuci aja, kemudian tiriskan. Nah, ini akan kita bikin bubuk kedelainya ya. Caranya kita masukkan ke dalam pan seperti ini. Ya. Kemudian kita kasih lagi daun jeruknya jangan ya. Kalau sudah mulai kering baru masuk daun jeruk. Cabenya boleh sekarang. Nah, ini kita sanggan dengan api kecil cenderung ke sedang sedikit ya. Jangan terlalu besar, nanti dia tidak kering ya. Jadi disangrai atau digoreng tanpa minyak seperti ini ya. Sambil kita aduk-aduk gini ya. Sampai dia mengering. Waktu dia mengering, nah daun jeruknya boleh masuk. Nanti kita bikin bubuk, kita campur dengan bawang putih bubuk. Kemudian kita campur dengan garam, dengan gula sampai kita rasanya tuh gurih legitnya harus keluar ya. Nanti kita dry mill sampai kita ayak, kita ambil bubuknya agak halusnya ya. Nah, bubuk ini sebetulnya bisa kemana-mana. Kalau kita bikin lontong cap gome, bubuknya juga ini enak banget. Tapi yang ini agak sedikit beda. Nanti saya akan kasih penguat rasa dari rasa abon. Supaya orang tidak bisa nebak ya. Bubuk kedelai tahu rasanya gurihnya enak banget. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh adanya di Galeri Rasa Channel. Makanya kalau nonton jangan di skip-skip. Kalau di skip mau waktu giliran abonnya dimasukin hilang. Tadi kok gurihnya kok cuma kedelai aja? Padahal ya. Tapi juga jangan dibaca resepnya aja. Kalau dibaca resepnya aja, tidak dilihat tips dan metodenya, itu juga jadi salah. Nah, ini sudah mulai kering ya. Dari suaranya juga sudah terdengar. Ini daun jeruknya sudah boleh masuk ya. Jadi daun jeruknya jangan sampai terasa segar ya. Dia agak disangan dulu. Setelah semuanya sudah mulai kering ya. Ini sedikit lagi. Tuh aroma daun jeruknya sudah keluar. Atau cabenya juga basah. Nah, ini sudah aroma daun jeruk yang matang ya. Dan ini aromanya masih kebawa terus sampai dia nanti jadi bubuknya ya. Oke, sudah bagus. Kita langsung taruh dipindahkan tempat ya. Kalau nggak dipindahkan tempat dia hangus. Ini dari suaranya sudah terdengar ya. Oke. Nah, ini kita biarkan sebentar sampai dia anget baru kita haluskan. Sambil menunggu ini saya akan membuat yaitu ketannya ya. Kita panaskan dulu ini. Seperti ini ya. Ini supaya kita mudah mengukusnya. Masukin beras ketan yang sudah direndam. Nah, kemudian ini semua masuk ya. Jangan ada yang keluar nanti terbakar. Baru kita masukkan ke air yang mendidih, kita kukus seperti biasa. Nah, kita bisa rebus santannya ya. Ini santannya dari santan instan yang kita campur dengan 200 ml air ya. Seperti ini. Oke. Sisanya kita aduk. Nah. Oke. Kita masukkan daun pandan. Kita panaskan dengan api kecil aja ya, supaya santannya tidak pecah. Sampai sesekali kita aduk-aduk ya.
Kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini masukkan dengan daun-daunnya ya. Sama cabenya juga. Kemudian bawang putih bubuk, ini kita nanti sampai habis ya. Kemudian garam, gula pasirnya, totalnya 1 sendok makan baru kita aduk. Sama lada ya. Abonnya kita masukkannya juga sedikit-sedikit, ini kita kurang lebih bagi 3 sampai 4 bagian ya. Nah, seperti ini. Baru kita haluskan sekarang ya. Sampai dia menjadi bubuk. Oke, ini sudah bisa diayak ya. Oke, sekarang saya ambil ayakan. Aromanya sudah enak banget nih. Tuh, kita ayak ya. Ini akan kita masukkan ke dalam santan yang sudah mendidih. Nah, ini sudah jadi aronan gini. Nanti kita akan kukus kembali kurang lebih 20 menit saja, dia sudah matang. Dan langsung nanti kita cetak ya. Cetakannya pinggirnya aja yang diberi minyak ya. Kemudian ini masukkan kacang tolonya 100 gram ke ketannya yang sudah direbus ya. Nah, ini sudah 15 menit ya. Jadi sudah kita bisa matikan. Kemudian kita angkat. Oke. Panas-panas kita masukkan ke dalam ketannya ya. Harumnya ya. Tidak hanya harum pandan, ada harum gurihnya juga ya. Ini panas-panas kita masukkan dalam cetakan. Ini terakhir ya. Ini bisa jadi cukup banyak ya, sampai 24 buah. Tapi ini harus panas ya. Kalau nggak panas kita kesulitan ini ya. Dia mekar nasinya, ketannya ya. Dinaikkan ke atas gini ya, biar rapih ujung-ujungnya. Terus kemudian tekan lagi sedikit ya. Ini udah selesai dan sudah hangat, udah siap untuk kita buka sekarang. Nah, saatnya kita cicip nih ya. Enak banget ini ketan dengan bubuk kedelai gurih. Tuh. Wah, ini wanginya berpadu ya antara gurih dari kedelai, itu aromanya apa ya? Keluarnya itu membentuk aroma gurih santan dan ketan itu sendiri ya. Aroma daun jeruknya keluar. Gurih dari bubuknya. Ada semut-semut manis ya. Ini saya rasa kalau tidak dikasih tahu resepnya tidak akan tertebak. Ini dalam
bubuk kedelai ini ada apa saja ya. Dan kemudian di ketannya juga pulen, kemudian cita rasanya juga enak banget. Meletus, duar ya, enak banget. Nah, sudah selesai, yaitu ketan bubuk kedelai gurihnya. Tuh, penampilan baru, suasana baru, tapi cita rasanya tetap ada daya tariknya. Dan sekali coba pasti pengen lagi. Ya, yang sudah siap-siap untuk berjualan atau sudah punya bisnis untuk kue basah, nah ditambahkan ini bisa dibungkus plastik, kemudian nanti dijual dengan kue-kue yang lain. Mudah kan? Nah, yang sudah tidak sabar untuk melihat koleksi-koleksi dari Vicenza, langsung aja lihat IG-nya di @tokovicenza, @vicenzaofficial, TikTok-nya di @vicenzaofficial, atau websitenya di www.tokovicenza.com ya. Kalau mau lihat langsung juga boleh, koleksi-koleksi Vicenza pastinya itu ada di showroom Vicenza di Sunter, Jakarta Utara, atau di toko-toko kesayangan di kota-kota Anda sekalian semuanya ya. Yang mau request resep silakan isi kolom komentar di bawah sini. Jangan lupa judulnya. Kalau lupa judulnya bisa ditambahkan biasanya terbuat dari apa dan bumbunya seperti apa, penampilannya, warnanya seperti apa. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Penting banget karena ini bikin semangat kita. Dan kemudian yang terpenting kalau kita punya resep baru, metode baru, tips baru, kalian orang pertama yang tahu. Saya pamit dulu, kita pasti nanti jumpa kembali, yaitu di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Bersama saya Rudi Khairuddin, pamit dulu, dadah! Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com, dan juga di TikTok @vicenzaofficial, dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial, atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Viewers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.